Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau beribadah secara on-site minggu depan, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Ibadah online juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah on-site NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8, dan ibadah on-site NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code pada layar berikut ini. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget bisa sama-sama kembali menyambut teman-teman dan beribadah secara bersama-sama pada hari ini. Aku berharap kabar kalian semua baik, dan pada hari ini aku percaya kita semua datang, kita berkumpul karena kita memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yuk sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas berkat yang Kau curahkan di atas setiap kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu lebih ditinggikan lagi dan dimuliakan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji dan menyembah nama-Nya, sama-sama katakan amin. Siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh.
Mari teman-teman, kita mau dengan lebih sungguh lagi. Kita mau nyatakan kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi nyatakan, Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Oh Yesus, haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Kami puji Engkau, sebab hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Teman-teman, kita mau sekali lagi nyatakan kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan, Yesus, ku menyembahmu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur karena pada sore hari ini kami boleh beribadah secara online lewat YouTube NDC Youth. Aku berdoa Tuhan supaya dimanapun kami berada, Engkau bersama dengan kami, Engkau memberkati kami, dan kami percaya Tuhan, aku percaya ketika kami dengan serius mendengarkan, ketika kami serius untuk mencari Engkau, Engkau akan berbicara secara pribadi kepada setiap dari kami, dan hidup kami pun akan diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, welcome back to NDC Youth Online Service. Grateful to see you guys again, walaupun secara online. I would like to always encourage kita semua untuk beribadah secara onsite. Oke guys? Dan langsung aja guys, tanpa berbasa-basi atau panjang lebar, kita udah masuk ke dalam bulan yang baru. Ya, kita udah masuk ke dalam bulan ini, bulan Juli ya. Juli, oke, nggak berasa banget. Ya, kemarin baru tahun baru ngerayain, sekarang udah
udah ngelewatin tengah tahun aja nih ya. Tapi hope everything is okay with you guys. Dan tanpa panjang lebar kita masuk dalam bulan yang baru dan kita ada tema yang baru ya. Dan tema baru yang akan diambil oleh Endless Youth adalah Entrusted Family ya, atau keluarga yang dipercayakan. Dan berbicara mengenai keluarga itu pasti ada banyak apa ya. Nanti kalau pas lagi circle nih ya, pas lagi sharing-sharing nih, pasti ada banyak cerita-cerita menarik nih ya. Hari ini dan sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai keluarga, Entrusted Family, keluarga yang dipercaya. Dan khusus hari ini yang aku akan sharingkan kepada kalian semua itu aku beri judul Healing the Broken Heart. Ya, Healing the Broken Heart, karena aku percaya banget dari kita semua pasti ada pribadi-pribadi yang yang punya luka batin lah ya, yang ada luka dalam hati dan lain sebagainya dalam keluarga. And hari ini aku akan bahas seperti itu. Tapi mungkin pertama-tama aku akan berbicara keluarga dulu nih. Mungkin fakta mengenai keluarga. Beberapa fakta mengenai keluarga adalah kalau kita nggak bisa memilih keluarga kita, ya kita nggak bisa memilih orang tua kita nggak bisa memilih cici kita, koko kita, atau saudara kita. Keluarga kita nggak bisa pilih. Kenapa? Karena keluarga yang diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah keluarga yang dipercayakan Tuhan. Ya, jadi kita nggak bisa memilih keluarga kita. Kita nggak bisa memilih mami yang cantik, papi yang ganteng, papi yang kaya, yang perfect, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Itu fakta yang pertama. Lalu fakta selanjutnya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Fakta yang kedua, guys. Nggak ada keluarga yang sempurna. Kalau kalian melihat teman kalian keluarga yang sempurna, kalian belum tahu dalamnya. Keluarga yang sempurna itu hanya ilusi. Nggak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga itu pasti ada ketidaksempurnaannya. Tapi enggak kok, aku ngeliat teman aku seperti itu. Kalian belum tahu dalamnya. Ya, pas tahu dalamnya itu beda cerita. Bahkan termasuk saya pun. Saya keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta. Apakah ada keluarga pendeta yang sempurna? I don't think so. Ya. Lalu apalagi fakta mengenai keluarga, guys? Tidak ada orang tua yang sempurna dan tidak ada anak yang sempurna. Ya. Nggak ada orang tua yang sempurna dan tidak ada anak yang sempurna. Kadang-kadang kita demand orang tua kita, orang tua yang baik, orang tua yang mirip keluarga teman kita. Tetapi kalau kita reflect, kita pun nggak sempurna. Karena apa? Karena tidak ada orang tua dan tidak ada anak yang sempurna. Ya, dan fakta apa yang aku mau sampaikan sekali lagi? Fakta keluarga adalah dalam setiap keluarga pasti terjadi gesekan, dalam setiap keluarga pasti terjadi cekcok, dalam keluarga pasti terjadi yang namanya ribut atau berantem. Dan itu inevitable dan itu tidak terhindarkan, ya. Dan itu adalah fakta-fakta mengenai keluarga, guys. Ya. Jadi that's all about entrusted family, ya. Dan aku pun pernah muda, aku pun pernah merasakan kalau emang kadang-kadang kita ingin keluarga kita kayak keluarga sebelah, bener gak? Tapi trust me, the grass is always greener on the other side, ya. Lalu fakta mengenai luka batin dalam keluarga. Ya, kenapa kita bisa kena yang namanya sakit hati atau luka batin? Kenapa? Kalau kita bisa reflect, mungkin ada perkataan yang menyakiti kita sehingga menyebabkan trauma. Bener gak, guys? Banyak dari kita mengalami trauma karena perkataan-perkataan yang menyakiti kita. Dan sampai sekarang kita masih ingat dengan jelas memori tersebut. Kenapa? Itu membekas dalam diri kita. Punya trauma, kita terluka. Ya. Kita bisa punya luka batin karena perkataan yang menyakiti. Dari orang tua kita, khususnya dari mami, dari papi, sehingga kita ada trauma. Ya. Lalu apa lagi? Kita bisa punya luka batin kalau kita sering dibandingkan. Ini paling kesel gak, guys? Ini sih kalau aku ngobrol sama teman-temanku, bahkan aku pun dulu pernah mengalaminya. Ketika kita dibandingkan sama orang lain, sama anak teman mami kita. Kamu tuh ya gak sepintar teman mami, anak teman mami. Wah, itu sih bisa sakit hati, guys. Kita bisa punya luka batin, ada luka, ada goresan dalam hati kita. Ya, dalam diri kita ketika kita sering dibandingkan. Lalu apalagi kita bisa punya luka batin ketika terjadi penolakan, kita nggak diterima, kita sakit, kita punya luka, dan perceraian, ya, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan adalah bagaimana cara kita menyembuhkan luka batin kita? Oke, kita udah tahu fakta mengenai keluarga.
Kita udah tahu fakta mengenai luka batin yang terjadi dalam keluarga. Lalu bagaimana? Nextnya adalah cara menyembuhkan luka batin kita. Yang pertama adalah kita harus identify dulu. Kita harus tahu dulu kebenaran penting. Kalau luka batin itu terletak di dalam kita, dalam hati kita. Ya. Luka batin itu berakar dalam diri kita atau hati kita. Dalam Mazmur 34:19, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Garis bawahi, kita perlu pahami kalau Tuhan itu akan berurusan secara pribadi lepas pribadi. Kepada pribadi yang patah hati, kepada pribadi yang remuk jiwanya. Ini penting untuk kita pahami guys. Kenapa? Karena luka batin itu ada di dalam kita. Di dalam hati kita. Karena itu jangan salah target. Ya. Salah targetnya apa maksudnya Koje? Kita menyalahkan orang lain. Kita merasa luka kita itu faktornya eksternal. Emang benar faktornya eksternal. Tetapi goresan itu, luka itu ada di dalam diri kita. Ada akarnya dalam hati kita. Karena itu jangan salah target dengan selalu menyalahkan orang lain. Ya, kalau itu yang terjadi kita nggak akan pernah sembuh. Ya, orang yang terluka, orang yang hatinya terluka cenderung akan melukai orang lain dengan cara mereka dilukai. Ya, orang yang terluka hatinya, orang yang punya sakit dalam hati itu cenderung akan melukai orang lain dengan cara mereka dilukai. Karena itu kita harus pahami, yes, ada luka. Kita harus tahu, kita harus membalut luka itu. Jangan sampai kita salah target. Ya, jangan sampai kita salah target kita dengan cara apa? Dengan menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Selama kita tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk situ, tunjuk semua arah, kita nggak akan pernah bisa sembuh. Jadi kebenaran yang pertama ini guys adalah kita harus identifikasi kalau luka batin itu akarnya ada di dalam diri kita. Ya, identifikasi guys alasan kita terluka. Kapan kita terluka? Mengapa kita terluka? Karena luka hati, luka batin, akar dalam hati kita, dalam diri kita itu biasa terjadi karena ada peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya. Karena itu kita harus identifikasi, jangan menyalahkan orang lain, kita harus menjaga hati. Kenapa? Karena kalau kita poin sana, poin sini, ya, itu nggak akan mengubah anything. Tetapi di Amsal 4:23 firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi poin yang pertama, sebelum kita membahas poin-poin yang lain, kita harus identify dulu kalau luka itu akarnya di dalam kita. Sekali lagi, jangan point, ya, tapi identify di dalam diri kita. Why, kapan, mengapa, dan baru berangkat dari situ, kita bisa masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua apa guys? Poin yang kedua adalah lepaskan pengampunan. Forgiveness, lepaskan pengampunan. Ya, setelah kita tahu di poin yang pertama tadi, alasan kita terluka, kapan, mengapa, why, dan lain sebagainya, kita harus yang namanya melepaskan pengampunan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan adalah sebuah pilihan. Ya, pengampunan itu, melepaskan pengampunan adalah sebuah pilihan. Kamu bisa kabur, ya. Kamu bisa kabur dari nggak mengampuni. Kamu bisa kabur dengan cara apa? Dengan cara let's not talk about it. Ayo kita nggak usah ngomongin. Nggak usah ngomongin sama orang tua kita. Nggak usah ngomongin sama mentor kalian. Nggak usah ngomongin sama siapapun. Pendam dalam hati. Tapi nggak ada pengampunan. Let's not talk about it. You can do it. Ya.
Kamu bisa melakukan itu. Nggak melepaskan pengampunan dengan cara tidak membicarakan hal tersebut. Lalu kamu juga bisa kabur dengan cara apa? Kamu bisa mencari kedamaian yang kamu kira itu kedamaian dengan faktor-faktor eksternal. Ya. Karena ada luka batin nih, gue kabur aja supaya gue lupa. Kita pengen lupain gitu. Kita nggak lepaskan pengampunan, kita mau lupain. Ya, yang biasa adalah kabur ke hal-hal yang duniawi, rokok, clubs, ya, apalagi obat-obatan terlarang dan sebagainya. You can kabur gitu. Kenapa? Pengampunan adalah sebuah pilihan. Tetapi kalau kita nggak mengampuni, ya kita nggak bisa sembuh, guys. Kita nggak bisa bergerak maju. Kita nggak mau face it head on. Kenapa? Rasanya sakit kok, J. Rasanya aku nggak akan bisa nih mengampuni nih. Kenapa? Karena perkataan orang tuaku itu sampai sekarang masih aku ingat. Masih marah aku kok, J. Aku udah kepahitan. Ya. Tetapi penting untuk kita pahami, and this youth, selama tidak ada kata maaf atau pengampunan, akan sulit bagi kita untuk sembuh dan bergerak maju. Karena apa? Ya. Karena ya kita itu tidak ada melepaskan pengampunan. Selama kita tertutup, selama kita tidak pernah terbuka akan hal-hal yang membuat kita terluka, kita nggak ngomongin hal tersebut, kita tuh seperti menyimpan bom waktu, guys, yang menunggu waktu untuk meledak. Ya. Dan if I can be honest with you, kalau bisa jujur, bahkan saya pun, ya nggak ada yang keluarga sempurna ya, bahkan saya pun juga perlu melepaskan pengampunan juga. Karena nggak ada orang tua yang sempurna. Firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya, hendaklah dibuang dari antara kamu. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Jadi hari ini, untuk menyembuhkan luka dalam hati kita, emang sulit ini. Tapi maukah kita lepaskan pengampunan, sebagaimana Allah juga telah mengampuni kita. Ya. Itu yang kedua, guys. Yang ketiga, yang terakhir adalah memang kita nggak akan bisa nih. Yang poin yang kedua. Jadi poin yang pertama nyambung ke poin yang kedua. Poin yang kedua nyambung ke poin yang ketiga. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menghampiri tahtanya. Kenapa? Karena dalam Mazmur 147 ayat 3 firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, mungkin kita nggak bisa kalau kita sendirian. Mungkin nggak bisa kalau kita bergerak sendirian. Tetapi ketika kita menghampiri Tuhan, menghampiri tahtanya, firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bahkan dalam Matius 11 ayat 28-29 dikatakan demikian, guys. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini, jika kita mendapati hati kita dengan semua goresan, luka hati, masih teringat terngiang-ngiang memori tersebut, kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan dendam, kita menyimpan amarah. Yang disiut hari ini, maukah hari ini kita menyembuhkan luka kita dengan cara yang pertama, kita nggak point out to others. Kita nggak ngelihat faktor-faktor eksternal, tetapi akar dari semua luka kita itu adalah hati kita, dalam hati kita. Lalu ketika kita udah identify, kita mau lepaskan pengampunan. Dan ketika mau lepaskan pengampunan, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Hari ini, and this youth, biar Tuhan memulihkan setiap hati yang terluka. Biar ada pengampunan, biar ada jalan keluar, dan biar ada kekuatan yang baru, sehingga ada pemulihan terjadi. Pemulihan dalam diri kita terjadi, sehingga keluarga kita juga dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Susah, Tuhan. Aku tahu kalau susah. Ada banyak dari kita yang mendengarkan, yang berkata, gak mungkin kayaknya nih. Rasanya terlalu sulit. Rasanya lukanya terlalu besar. Rasanya goresannya terlalu besar, terlalu banyak. Tapi hari ini, maukah kita menghampiri Tuhan? Dan kita datang kepada Tuhan, dan kita melepaskan pengampunan kepada orang tua kita, kepada mami kita,
kepada papi kita, kepada saudara kita yang rasanya sakit. Hari ini mari kita bersama-sama lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita. Kita mau datang ke dalam tahtanya Tuhan, menghampiri Tuhan. Dan kami percaya ketika kami dengan hancur hati datang kepadamu Tuhan, Engkau membalut luka kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini ada pengampunan dan ada kesembuhan terjadi dalam diri setiap kami. Mungkin gak langsung, mungkin butuh proses. Tetapi throughout the process kami mau disembuhkan. Dan ketika pribadi kami sembuh, pemulihan juga terjadi di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Endisius. See you next week ya. God bless you all. Aku berdoa supaya kita semua, saya pun juga termasuk, ada pemulihan dalam diri kita, dalam keluarga kita. God bless you all.